Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadhna hadatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk dan penuh dengan rahmat dan keberkahan ini, alhamdulillah Allah mengizinkan kita melanjutkan kembali pelajaran tahsin dan tafsir Al-Quran, di mana pada kesempatan ini kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 133. Sedikit sebelum kita sampaikan, alhamdulillah proyek besar kita yaitu menulis tafsir pendekatan syair juz 1 sudah rampung ya. Alhamdulillah. Dan sudah mendapatkan restu tanda tangan dari Direktur Sinar 5 yaitu Bapak Dr. Haji Muslan Habib MA. Insyaallah mohon doanya TGB akan berkunjung ke Gabus ya, insyaallah ya. Bulan Juli ini mohon doakan. Begitu TGB Dr. K. Haji Muhammad Zaidul Majid datang ke Gabus, kita mohon buku ini pun ditandatangani ya, supaya ini kuat buku kita didukung oleh beliau sebagai ulama tafsir ya, doktor di bidang tafsir di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan beliau juga sebagai gubernur 2 periode. Insyaallah jamaah, supaya buku kita ini makin kuat, bisa disebarluaskan ke tengah-tengah umat. Doakannya jamaah ya, karena saya ini nggak bisa apa-apa ya, bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Dengan doa ini mudah-mudahan Allah menyampaikan buku ini ke tengah-tengah masyarakat. Karena buku ini kan sifatnya adalah mencerdaskan umat, memperkuat pemahaman terhadap Al-Quran dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi sastra seni. Dan boleh dikatakan tafsir model ini jarang, langka, karena membutuhkan apa? Suatu penjiwaan yang mendalam, pemikiran yang tajam. Dan ini alhamdulillah Allah SWT memberikan pertolongan dan bantuan serta kemudahan sehingga bisa menyusun buku ini dari tahun 2023 ya. Berapa tahun itu baru jadi. Dan insyaallah kita akan siapkan berikutnya adalah jilid atau juz yang kedua ya. Juz yang kedua, mohon doanya mudahan cepat selesai, bisa selesai insya Allah. Jadi pelajaran-pelajaran selama 3 tahun ini sudah ada di sini. Tinggal Bapak Ibu mengulang-ulang ya, mendalami ya, memahami, mengkajinya supaya kita dapat pencerahan, wawasan dan tambahan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah.
Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Dan insyaallah para jamaah saya akan bergerilya ini untuk menyampaikan. Siapa yang pesan, insyaallah kita akan sampaikan. Supaya ini ilmu ini jangan hanya di tempat kita mubazir. Jadi ilmu itu harus disebar luaskan supaya menjadi apa? Amal jariyah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di sini hadir jamaah kita yang setia nih, orang tua kita, sesepuh kita, pembina kita yaitu Bapak Haji Castub dan juga Bapak Haji Nalih. Juga ibu-ibu solehah insyaallah calon penghuni surga. Ada Ibu Mimi Masyrifah, ada Mama Nopal, dan istriku tercinta yaitu Ibu Fakhrun Nisa. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Juga para jamaah kami yang ada di Perumahan Pelegadeng Harapan 2 dan sekitarnya, serta tak lupa kami menyapa para jamaah kami, para pemirsa yang ada di Abu Akram Channel dan Sinar 5 TV. Moga-moga seluruhnya dalam berkah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mempraktikkan Al-Baqarah ayat 133, alangkah bagusnya kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Moga-moga terbuka hati pikiran kita sehingga kita bisa dengan mudah menerima ilmu-ilmu Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Am kuntum, amku mimati bertemu kaf namanya izhar syafawi, dibaca dengan jelas tanpa jeda, tanpa dengung. Amku ya, kuntum nun mati bertemu tak namanya ikhfa haqiqi, dibaca dengan samar dan mendengung. Kuntum, ujung lidah lurus ke depan, makanya disebut ikhfa. Untuk apa? Lil khifah, untuk meringankan beban lidah kita. Kuntum syuhada'a, tum syu mimati bertemu shin, ini namanya izhar syafawi, dibaca dengan jelas tanpa jeda, tanpa dengung. Am kuntum syuhada'a, syuhada shin tafashi, menyebarnya udara dengan
bagus di tengah lidah kita. Sya, shi, syu. Syuhada, ha. Syuhada, ha dari pangkal kerongkongan. Syuhada, da panjang mad wajib muttasil. Mutabi'i bertemu hamzah di satu kata. Syuhada, id hadara, id. Nah, tanpa qalqalah. Id tahan di ujung lidah bersama ujung gigi di atas kita. Id hadara, jangan dilepas. Jangan id ya. Id hadara. Id hadara, ha. Tengah kerongkongan. Ha, hi, hu. Hadara, dha. Dot itu istitalah, memanjang pinggir lidah kita. Kemudian mengatup di langit atas dha ya. Hadara, hadara, ra tafkhim tebal. Hadara Ya'qub, ain tengah kerongkongan. Ya'qub, Ya'qub, waw mati sebelumnya dhammah matabi'i. Ya'qub al-mautu, alif lam bertemu mim, alif lam qamariyah. Al-mautu, waw mati sebelumnya fathah madlin. Mau ya, bukan mau ya. Al-mautu, mulutnya dia monyongkan. Id qala, qaf dari pangkal lidah. Id qala, id zal tanpa qalqalah. Id enggak boleh ya. Id ya. Id qala, id qala libanihi, ninya panjang mutabi'i. Ya mati sebelumnya kasrah. Libanihi, hahihu pangkal kerongkongan. Libanihi ma sama mutabi'i. Ta'buduna, ain tengah kerongkongan. Ta'buduna min ba'di, nun mati bertemu ba namanya iqlab. Iqlab artinya membalik atau menukar suara nun menjadi mim. Awalnya min menjadi mim. Boleh dua cara, boleh mimnya jelas, mim ba'di, atau boleh mimnya samar. Karena ini seakan-akan ikhfa syafawi. Mim ba'di, yang lebih bagus kita baca dengan samar mimnya. Ya, mim, kedua mulut dibuka sedikit. Min ba'di ya. Min ba'di ada celah udara. Ini lebih bagus. Karena ini seakan-akan ikhfa syafawi. Makanya ada mim kecil di atas itu ya. Itu menunjukkan mim mati bertemu ba seakan-akan. Maka dibaca dengan ikhfaul gunnah, samar dungungnya ya. Min ba'di, ain tengah kerongkongan. Ba'di ya. Ba'di, dinya panjang matabi'i. Ba'di ya. Qalu, qaf dari pangkal kerongkongan kita. Qaqiqu, qalu, lu panjang matabi'i. Qalu na'budu, ain tengah kerongkongan. Na'budu ilahaka, la panjang, haka, ha dari pangkal kerongkongan. Ilahaka, wa ilaha ya, wa ilaha, hahihu, wa ilaha abaika, abaika, hanya panjang, ini mad badal. Abaika, mad wajib muttasil. Matabi'i bertemu hamzah di satu kata. Panjangnya 4 atau 5 harakat. Abaika Ibrahim, banyak mati qalqalah sughra, memantul dengan kuat. Ya. Ibrahim, Ibrahim, ha, hahihu.
Ibrahim. Wa Ismaila. Sin dari ujung lidah, ya, sa sisu. Wa Ismaila, ain tengah kerongkongan. Wa Ismaila panjang mad tabi'i. Wa Ismaila. Wa Ishaq, hanya panjang mad tabi'i. Wa Ishaq, qaqiqu dari pangkal lidah kita. Wa Ishaq ilahan wahidah. Ilahan wahida, tanwin bertemu waw namanya idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung. Ilahan, tahan dulu, sabar ya. Ilahan wahida, ha tengah kerongkongan. Wahid, ha hi hu. Wahida, asalnya wahidan, karena waqaf menjadi wahida. Wa nahnu, tengah kerongkongan. Wa nahnu, lahu hahihu pangkal kerongkongan. Lahu muslimun, sin dari ujung lidah bersama ujung gigi seri bawah, sa si su. Mus, ya, s-nya jelas. Mus namanya hams, udaranya jelas terdengar. Mus, ya. Muslimun, muslimun mat arid lis sukun, mad tabi'i bertemu sukun yang diwaqafkan. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut Astagfirullah, diulang ya. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Ya, silakan Pak Haji. Coba ya. A'u, buka mulutnya. A'u. Shin ya, syuhada. Jangan mantul idza, enggak boleh. Id hadara, hadara, hadara Ya'qub, mautu libanihima hima namim ta'buduna mim na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Ada qalqalah. Ibrahim
wa Ismail. Banyak panjang. Wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida ilaha wahida wahida ya wa nahnu lahu nunya pendek gak ada wau wa nahnu lahu alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Lanjut silakan Pak Haji Tasib. Ainnya. Mautu id qala li banihi min ba'di ilahaka aba abaika Ibrahim wa Ismail panjang e-nya wa Ismail ilaha wahida wa panjang wahida wa nahnu lahu alhamdulillah sadaqallah. Ya, lanjut ibu-ibu silakan dari Mama Nopal. Jangan idza ya. Id hadara. Hadara. Jangan idza. Tahan. Panjang qalu
Ain wa Ismaila. Ain wa Ismail. Ain ya. Hab wa Ishaq. Hab wahida. Idgham bi gunnah ilaha wahida. Ya, terus. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Lanjut silakan. Mimi. Keluarkan kokolnya. Ibrahim. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Terakhir silakan. Alhamdulillah. Jadi harus konsisten ya. Mad wajib mutasil antara satu dengan lainnya itu ukurannya sama. Makanya kita harus bisa menyamakan. Mad wajib mutasil pertama kan pada kata syuhada'a. Segitu, berarti sama. Yang kedua pada kata apa? Abaika. Jadi harus seimbang. Jangan yang pertama pas, yang kedua kurang, nggak boleh ya. Jadi harus dari awal 4 harokat, seterusnya 4 harokat. Dari mana kita tahu ya? Dari dauk namanya, dari feeling kita. Dauk itu rasa. Oh ini kurang pas. Kayak ibu-ibu kalau masakan dirasakan, sehingga pas tuh masakannya. Sama ngaji juga pakai rasa, ya. Zauk namanya. Harus bisa merasakan ini 4 harokat,
Ini 2 harokat. Jadi itu melalui apa? Proses latihan dan bimbingan. Penting kita belajar istiqomah. Jangan cepat bosan. Oke, kita ulang sama-sama supaya lebih meresap bacaan kita dan sempurna pahala kita. Kita baca secara berjamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Setelah kita membacanya, kewajiban berikutnya adalah memahaminya. Memahaminya dari sisi perkata dan per ayat. Am artinya atau boleh juga apakah. Kuntum kalian adalah syuhada'a menyaksikan. Syahid itu syuhada, menyaksikan. Id ketika hadara hadir. Udah jadi bahasa Indonesia hadir. Hadar itu hadir, datang, hadir. Ya'qub, Nabi Ya'qub. Al-mautu, mati, kematian, maut. Id ketika samakan tadi, qala dia berkata, li banihi, li itu kepada, banihi anak-anaknya. Banihi kalau ibn satu anak. Kalau bani ya banyak anak. Atau abna tuh anak-anak. Ma apa ta'buduna kalian sembah min dari ya ba'di sesudahku atau sepeninggalku. Ba'da zuhur setelah zuhur, ba'da subuh setelah subuh, ba'di setelahku, yaitu menunjukkan aku, setelahku atau sepeninggalku. Qalu mereka berkata. Dari mana kita tahu mereka berkata? Adanya waw itu banyak yang berkata. Qalu mereka berkata, na'budu kami menyembah. Nah itu kami. Kalau ta'budu kamu menyembah. Sedangkan na'budu kami, beda titik, beda arti. Ta'budu kamu menyembah. Na'budu kami akan menyembah. Ilahaka Tuhanmu. Ilah itu Tuhan sesembahan. Tuhanmu, wa ilaha dan Tuhan. Abaika bapak-bapakmu. Kalau satu bapak Abu Akram, bapaknya Akram. Banyak bapak, abaika bapak-bapakmu. Ya. Atau moyangmu, kakek moyangmu. Ibrahim
Nabi Ibrahim, wa Ismaila, Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Ilaha, Tuhan, Tuhan kesembahan, wahida, yang esa, satu, esa, wahid, yang esa. Kalau ahad satu-satunya, wahid yang esa. Wa nahnu, dan kami, lahu, kepadanya, kepada Allah maksudnya. Hu itu kepada Allah. Muslimun, berserah diri atau patuh atau tunduk. Lama-lama paham ya. Yang penting pasang telinga baik-baik, buka akal pikirannya, resapi, insya Allah diberikan pemahaman. Kita jangan malas belajar. Belajar tiada henti. Sampai kapan? Sampai ajal datang menjemput kita. Insya Allah jamaah ya. Kita terus belajar di tempat ini. Nah itu dari sisi pemahaman secara perkata dan per ayat. Berikutnya pemahaman secara tafsir, yaitu uraian atau penjelasan yang lebih luas, lebih terperinci, biar wawasannya kebuka. Ya, jadi jangan hanya sekedar ngaji, kita juga harus mengkaji. Gimana caranya? Belajar tafsir. Nah, tafsir yang ada di sini adalah modelnya syair. Tafsir pendekatan syair. Ini karya kita nih. Alhamdulillah, subhanallah ya. Kalau bukan Allah yang ngasih nggak bisa nih. Ini Allah yang ngasih ilmu ini. Makanya jangan kita sia-siakan. Kita bukukan, kita bagi-bagikan. Semoga menjadi berkah dan pahala jariyah yang mengalir pahalanya sampai ke alam kubur. Walaupun kita udah meninggal nanti, selama buku ini dibaca oleh orang banyak, kita pun kebagian pahala jariyah. Itu tujuan kita menulis, supaya pahalanya jangan putus. Karena kita belajar, saya mengajar di sini, begitu saya udah meninggal, selesai gak ada pahalanya. Tapi begitu kita tinggalkan ini buku-buku agama, buku tafsir, selama orang membacanya, mengkajinya, walaupun kita sudah tiada, pahalanya akan terkirim ke alam kubur. Itu yang kita harapkan di akhir kehidupan kita nanti. Oke. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Apakah kalian orang Yahudi? Ada sini Bu, di dalam sini, biar sama-sama nyimak. Ya, takut ada yang kurang hurufnya, ya kurang katanya, ya bisa dikoreksi. Halaman 144. Nah, ya. Mimi bawa Mimi? Enggak ya, lupa ya. Ini dibuat tanggal 22 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 10 Mei 2026. Ini termasuk baru ya, karena akhir-akhir. 100, nggak tahu di sana berapa tuh. Pokoknya 133 dilihat. Halaman berapa? Ini sudah beda, dia ini yang belum diedit ini ya. Itu yang sudah diedit. 100 berapa Bu di sana? Ayat 133 halaman berapa di sana Bu? Halaman berapa? Ayat 133. Surat 2 ayat 133. Al-Baqarah dalam kurung 2.2133. Di akhir-akhir. Kanan mah. Nah. Ya.
Surat 2 ayat 133. Kelihatan? Yaitu judulnya, apakah kalian menjadi saksi? Itu judulnya. Udah jumpa mah? Surat 2 ayat 133. Ya. Halaman berapa? Mama Nova? 149. Ini beda di sini. Ini 144. Ini yang belum diedit, itu yang sudah diedit. Kita ulang sama-sama ya. Apakah kalian orang Yahudi juga orang-orang Nasrani, ketika Yakub saat akan mati, wasiatnya kalian ketahui, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada waktu itu, ya, berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, tahu nggak bahwa Nabi Yakub itu dari keturunan Bani Israel, ya? Nabi Yakub itu agamanya Yahudi loh, ya. Dan orang-orang Nasrani mengatakan agamanya Nasrani. Itu klaimnya. Jadi mereka di depan Rasulullah, ya, dengan pede mengatakan, "Hei Muhammad, kami ini orang Yahudi." Berarti Yakub juga agamanya Yahudi. Orang-orang Nasrani nggak mau kalah. "Hei Muhammad, kami ini orang Nasrani." Ya. Agamanya pun sama Nasrani, ya. Nah, Nabi membantah turun ayat ini, ya. Emang kamu tahu? Emang kamu yakin bahwa agama beliau Yahudi? Agama beliau Nasrani. Nah, gitu ya. Jadi dibalik itu pertanyaannya kepada mereka. Yang mengklaim, namanya klaim itu anggapan, omongan doang, nggak ada dasarnya, ngaku-ngaku cara kita. Makanya dibalikin nama Nabi, ya. Emang benar, ya. Emang yakin bahwa Nabi Yakub beragama Yahudi atau Nabi Yakub beragama Nasrani? Ya, begitu ya. Maka turunlah ayat ini. Beliau bukan beragama Yahudi dan bukan pula beragama Nasrani. Ini ayatnya. Al-Baqarah ayat 133. Lanjut ya, bait kedua. Saat itu Yakub menanyakan semua anak keturunan, siapa nama Tuhan sesembahan yang disembah oleh kalian? Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Hei orang-orang Yahudi, hei orang-orang Nasrani, ya, apa kamu menyaksikan? Apa kalian menyaksikan waktu beliau akan mati, ya, beliau itu agamanya Yahudi atau agamanya Nasrani? Nabi membantahnya. Justru sebelum Nabi Yakub mati atau meninggal dunia cara kita, ya, beliau mengumpulkan anak-anaknya,
Itu biasakan kadang orang tua itu ada feeling, ada firasat. Ketika ajal mau tiba, nah, dikumpulkan anak-anaknya. Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya. Ya, yang ditanyakan apa? Kalau saya akan mati nanti, ya, siapa Tuhan yang kalian semua sembah? Itu. Kalau kita kan enggak. Kalau saya mati nanti, kamu kerja apa? Kamu makan apa? Kalau kita ya, yang lemah imannya, kamu nanti hidupnya seperti apa? Kalau Nabi Yakub enggak pusing dengan dunia. Justru yang paling utama, paling penting ditanyakan kepada anaknya, hei anak-anakku, kalau saya mati nanti kalian sembah apa? Karena pada waktu itu masih ada tuh patung-patung berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Nabi Yakub khawatir, kalau saya masih hidup, kata Nabi Yakub, saya bisa mengontrol kalian, saya bisa melarang kalian untuk menyembah berhala. Bagaimana nanti kalau saya udah nggak ada? Siapa yang Anda sembah? Kalian sembah? Apa kalian menyembah patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir? Nah, begitu. Jadi Nabi Yakub itu risau, khawatir jangan sampai anaknya salah yang disembah. Nah, kita pun begitu jamaah ya. Ini yang kita pesankan kepada anak kita. Ya. Jangan dipusingkan anak itu nanti makan apa, ya tinggal seperti apa, ekonominya gimana, jangan dipusingkan. Yang kita pikirkan anak kita nanti menyembah apa, sholat enggak, ibadah enggak, itu yang paling nomor satu. Karena ini yang kita pertahankan, kita pertaruhkan dalam detik-detik kematian kita nanti dan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Salah yang kita sembah, salah agama yang kita pilih itu fatal selama-lamanya. Tidak ada maaf di sana. Ketika salah yang kita sembah, salah agama kita, tidak bisa kita rubah, kita tidak bisa perbaiki karena waktunya sudah selesai. Nah, ketika kita berada di dunia, inilah saatnya kita benar-benar selektif dalam memilih apa agama kita yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Siapa Tuhan kita yang benar-benar kita sembah. Jangan sampai salah menyembah. Kalau soal makan minum, ya nggak usah pusing. Ayam aja makan, ya nggak? Ayam, bebek, cicak, belatung, semuanya makan. Itu mah jangan dipikirin. Yang dipikirkan oleh kita, bagaimana nasib anak-anak kita, bagaimana akidahnya, apa yang mereka sembah, apa agama mereka, siapa Tuhan mereka. Ini yang menjadi pemikiran kita yang prioritas. Seperti Nabi Yakub menanyakan anak-anaknya, kalian kalau aku sudah mati nanti kalian nyembah apa? Ya, Nabi Yakub enggak mengatakan kalau aku mati nanti kamu kerja apa, kalian makan apa, enggak ada tuh, enggak ditanyakan itu, karena itu enggak penting. Yang penting adalah siapa Tuhan kita, apa yang kita sembah, apa agama kita. Itu yang paling pokok. Karena apalah artinya hidup kita jemaah kalau kita enggak bertuhan, enggak beragama, sia-sia kita, ya, enggak ada maknanya, enggak ada artinya. Hidup kita bermakna kalau kita memiliki agama yang benar, kemudian Tuhan yang benar, sehingga menyebabkan kita apa? Nyaman menjalani hidup ini, bahagia, senang menjalani hidup ini, karena Tuhan yang kita sembah itu benar, la ilaha illallah. Mereka menjawab penuh keyakinan, kami sembah Tuhan yang dibenarkan, Tuhanmu Allah yang Maha Esa, Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak juga. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah.
Mengapa Nabi Ibrahim bertanya? Ingin mendapatkan kepastian dari mulut anak-anak beliau. Ya, sebenarnya Nabi Yakub tahu jawabannya karena hari-hari beliau mendidiknya, beliau menjaga akidahnya. Ya, tapi kan ingin kepastian supaya matinya beliau tenang hadap pada Allah dengan adanya ungkapan yang yakin dari mulut anak-anaknya, maka tenanglah beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua kompak. Saya yakin-yakinnya. Ya, apa kata mereka? Kami sembah Tuhan yang benar. Siapa itu? Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ya. Tuhannya Nabi Ibrahim, yaitu orang tua Anda, ya. Orang tua Nabi Ismail, orang tua Nabi Ishak. Jadi Ibrahim, Ismail, Ishak ini adalah keturunan dari, ya, ini adalah bapak moyangnya atau kakek moyangnya dari kaum Bani Israel, keturunan Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub. Kami akan menyembah, ya, kakek moyang kami, buyut kami, ya buyut kami, ya, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Jadi nggak boleh beda. Kalau Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Anda wahai bapakku menyembah Allah yang Esa, kami juga sama. Itu keluar dari mulut anak-anak Nabi Yakub. Nah, ini juga menjadi tugas bagi kita. Kita pun dari sejak saat ini terus kita arahkan anak-anak kita agar mereka betul-betul memegang akidah tauhid ini. Jangan sampai belok-belok meyakini ada Tuhan selain Allah. Kita khawatir oleh karena pergaulan saat ini, ya, oleh karena kesesatan dan penyimpangan, ajaran-ajaran yang enggak jelas kadang, ya. Jangan sampai anak kita tuh bergeser iman Islamnya, jangan sampai mereka bergeser akidahnya. Makanya kita wanti-wanti, ya, jangan sampai mereka meninggalkan sholat, karena dengan sholat itulah cara menjaga akidahnya. Mengikat akidah itu dengan sholat, dipesankan betul. Nah, sholat, ayo sholat, gitu. Karena dalam sholat itu ada kekuatan, ya, ada support untuk senantiasa menjaga la ilaha illallah. Ada dua kalimat syahadat di situ. Kalau nggak ada sholat, gimana menjaga akidahnya? Jadi nggak bisa. Nah, dengan sholat itu bentuk wujud pengakuan kita, yaitu menyembah Allah yang Esa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka kakek moyang Anda, wahai ayah kami tercinta, menyembah Tuhan yang sama hingga datang saat ajal tiba. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala. Betapa beruntungnya Nabi Yakub dan anak keturunannya memiliki kakek moyang nabi-nabi besar. Siapa itu? Ibrahim, Ismail dan Ishak. Nah, gitu. Jadi ada figur, ada teladan yang dilihat di sini. Ya. Kita pun sama, kalau kita punya kakek, ya, nenek, buyut yang taat, ya, mengakui hanya Allah Tuhan yang disembah, kita pun sebagai anak cucu mantap, ya enggak? Sudah ada figur, contoh keteladanan dari leluhur-leluhur kita. Mereka menyembah Allah, kita pun juga menyembah Allah. Karena ada leluhur mereka menyembah Allah, tapi oleh karena rayuan dunia, ujian yang sangat berat, lalu berpindah Tuhannya menjadi Tuhan yang lain.
Nah, kita pesankan kepada anak-anak kita. Ya, kakek nenek kita mereka Islam, menyembah Allah. Kita pun sebagai anak-anaknya, anak cucu kita pun sama satu aliran, la ilaha illallah. Ini jawaban keturunan dari Nabi Yakub. Anak-anaknya mereka menjawab, kami menyembah Allah, Tuhan kakek moyang Anda. Siapa itu? Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ini satu jalur. Kita pun mengikuti karena kita keturunan dari Nabi Ismail, itu keturunan Nabi Muhammad. Kita pun umatnya Nabi Muhammad. Kita pun sama mengikuti jalur yang lurus benar ini. Ya, kita pertahankan tauhid akidah kita, karena ini yang membuat kita kuat. Ini yang membuat mental kita teruji dan terbukti dalam menghadapi apapun. Kalau udah ada la ilaha illallah, kita akan selamat, sukses dalam menghadapi berbagai macam ujian. Karena kita ini manusia yang tidak berdaya. Tanpa campur tangan Allah dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa menyelamatkan diri dari apapun bentuk ujian dan cobaan serta rayuan dunia. Kalau udah mantap akidah kita, la ilaha illallah kita akan terus maju ke depan, hidup bersama Allah, tidak gentar, tidak takut, tidak berputus asa menghadapi apapun, karena kita yakin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini yang membuat kita enjoy, ya, menghadapi hidup, tenang, sabar, ikhlas menjalani hidup, karena Allah pasti akan selalu menyertai kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang yang yakin Allah Tuhannya, mustahil orang itu stres, depresi, enggak bakal. Akan selalu ada keyakinan yang mantap, rasa optimisme, yakin bahwa ini semua akan dapat dijalani dan dilalui. Kalau nggak ada akidah la ilaha illallah, itu bahaya. Gampang mengeluh, gampang menyerah, gampang berputus asa. Makanya ini betul-betul kita pertahankan, kita jaga ketauhidan kita. Juga kita wasiatkan kepada anak-anak kita agar mereka bisa sukses selamat menghadapi apapun badai-badai ujian, cobaan serta kesulitan dalam kehidupan mereka. Sampai kapan? Sampai ajal tiba. Tidak boleh kita mencela-mencela. Ya. Kadang Tuhannya Allah, kadang Tuhan yang lain. Enggak boleh ya. Sekali Allah Tuhan kita, seterusnya kita lahir diazankan penanaman tauhid. Ketika meninggal nanti pun kita mengucapkan la ilaha illallah. Gimana caranya? Ya, lanjutannya begini. Kami tunduk patuh padanya, menjalankan syariat agama, perintah mesti terlaksana, juga larangan dijauhi semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Nabi Yakub kan ingin mengetahui bagaimana cara Anda menjaga akidah. Anda mengatakan kami menyembah Tuhan nenek moyang, kakek moyang Anda, wahai ayahku, ya, Nabi Ishak. Nah, Nabi Yakub. Nabi Yakub ingin tahu bagaimana cara Anda menjaga akidah ketauhidan itu. Nah, kami pasrah, ya. Kami patuh menjalankan syariat agama. Syariat agama kan isinya dua, perintah dan larangan, itu intinya. Jadi tidak cukup kita mengatakan la ilaha illallah, kita harus menjaga, merawat, memperkuat la ilaha illallah itu dengan apa? Menjalankan syariat agama. Syariat agama itu apa?
ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu syarat-syarat agama terlaksana dengan sempurna. Kalau kita malas-malasan melaksanakan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah, yang nggak bisa itu akidahnya akan kuat, akan mapan, ya, tumbuh dalam jiwa dan hati sanubari, bahkan bisa redup, bahkan bisa hilang, ya. Tidak bisa kita ngaku Allah Tuhan kita tapi nggak ada buktinya. Kalau yakin Allah Tuhanmu, laksanakan syariatnya. Apapun yang terjadi, syarat yang paling nyata apa? Sholat, ya, puasa ini yang harian. Sholat, puasa, zikir, ngaji ini syariat harian kita. Ini membuktikan bahwa kita benar-benar memiliki Allah Tuhan kita. Karena Allah maunya itu. Maunya kita ibadah, maunya kita sholat, maunya kita ngaji, maunya kita zikir. Itu maunya Allah. Makanya dimanapun orang Islam yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah akan merasakan kelapangan jiwa, ketenangan batin. Ini yang mahal, ini yang sulit dicapai. Ya, tumpukan harta benda emas permata yang ada di dunia ini tidak membuat hati kita lapang, jiwa kita tenang. Yang membuat hati kita lapang, jiwa kita tenang manakala kita menjalankan syariat agama. Manakala kita rajin ibadah salat, rajin membaca Quran, rajin berzikir, bertaubat, memohon ampun kepada Allah, maka itulah cara kita merawat dan menjaga akidah kita supaya tetap menyala, tumbuh dengan subur dalam jiwa kita, dalam hati kita. Karena betapa ruwetnya hidup ini, manusia itu gampang gelisah, gampang resah. Oleh karena apa? Masalah yang tidak ada habisnya, tekanan-tekanan dalam ekonomi, rumah tangga, pekerjaan kita. Ini kalau nggak ada la ilaha illallah, rapuh kita, ya, stres kita, depresi kita, naudzubillah. Makanya gimana la ilaha illallah ini terus menyala dengan kuat, dengan terang dalam batin kita, agar kita senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bersama Allah, segalanya menjadi mudah, segalanya menjadi indah. Semoga akidah iman Islam ini terus dapat kita perkuatkan, tingkatkan, kita jaga, kita rawat baik-baik. Dengan cara apa? Melaksanakan syariat agama, yaitu patuh terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Juga kita pesan, kita wasiatkan kepada anak-anak keturunan kita, semoga mereka semua tetap istiqamah dalam iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.